Shalom dan selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat beribadah dan selamat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini akan membagikan pengalaman saya sehari-hari, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya bersama dengan teman saya tinggal di mes dari toko, karena kita kerja di toko. Kita bagian marketing penjualan smartphone. Di sini saya mau menceritakan bagaimana keseharian saya bersama dengan teman-teman saya. Saya di sini sendiri yang percaya Kristus. Tapi bukan berarti teman-teman saya tidak menganggap saya, bukan. Malah mereka juga sudah seperti saudara bagi saya, karena kita tinggal di putaran 24 jam itu satu atap dan kita bekerja bersama-sama. Jadi keseharian kita itu selalu bersama-sama. Di sini saya mau menekankan sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mencerminkan cara hidup yang baik di depan semua orang. Saya bukan orang yang sempurna. Saya hanya mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Saya bersyukur saya lahir dari kecil di keluarga Kristen. Bagaimanapun latar belakang keluarga saya bersyukur bahwa saya dilahirkan di tengah keluarga yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat. Karena dalam hidup ini apapun yang kita capai, satu tujuan akhir kita adalah keselamatan hidup kekal. Mungkin ada orang berpendapat berpikiran negatif. Saya tidak berkomentar tentang itu. Saya mau membagikan tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Seperti biasa keseharian saya, kalau saya bekerja, saya melakukan pekerjaan saya bersama dengan teman-teman saya. Dan begitu berputar terus dimulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya tetap bekerja di tempat pekerjaan saya yang sekarang. Mungkin banyak yang berpikir kenapa dia tetap bekerja di sana, sementara ada mungkin banyak pekerjaan atau banyak pertanyaan lain lah. Tapi saya tidak menutup telinga untuk hal itu, tapi juga tidak menyimpan di hati tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang saya mau bagikan di sini cara hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan itu sangat baik bagi saya. Menurut saya harus mengaplikasikan kasih Tuhan dalam keseharian saya. Kita tidak boleh memaksa orang menyukai kita, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Kita tidak boleh memaksa orang untuk yakin dengan apa yang kita percayai, tapi kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa dengan cara hidup kita bisa berbagi yang bermanfaat bagi mereka. Ada beberapa teman saya yang sering bertanya pada saya, kenapa kamu harus tetap beribadah kalau memang kamu sudah selamat? Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau kasih tahu dulu keseharian saya itu. Kalau saya bersama dengan teman saya, mereka melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, dan saya juga melakukan sesuai dengan keyakinan saya. Bangun pagi itu, kalau biasanya mereka harus melakukan ibadah mereka subuh, saya bangun pagi juga, saya melakukan saat teduh. Bukan supaya di sini saya menceritakan supaya orang mengatakan saya wow, bukan. Karena saya begini, Tuhan Yesus aja mengasihi saya. Jadi saya wajib bersyukur dan saya termotivasi. Mereka aja bangun pagi untuk melakukan keyakinan mereka. Kenapa saya enggak gitu? Jadi itu awal saya termotivasi, saya bangun subuh, saya melakukan saat teduh. Atau mungkin saya juga enggak terlalu subuh-subuh amat bangunnya, tapi saya tetap konsisten. Setiap baru bangun tidur, saya selalu mengucapkan syukur, saya berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan pujian penyembahan. Terlepas harus ditentukan waktunya, kalau saya tidak menentukan waktunya, yang penting saya setiap bangun tidur itu, yang paling utama saya lakuin adalah bersyukur dan berterima kasih, memuji memuliakan Tuhan. Nah, setelah itu saya melakukan rutinitas. Sampai akhir dari rutinitas saya kembali lagi ke rumah, dan malam harinya saya tetap seperti itu. Saya
bersih-bersih dulu, lalu saya kembali melakukan doa pada Tuhan, dan itu rutinitas saya setiap hari. Saya tidak pernah jemu-jemu berdoa, dan ini satu yang saya mau tekankan kepada teman-teman semua, terutama para anak-anak muda ya. Sesibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak butuh waktu 1 jam, 2 jam, 5 menit, 10 menit, 20 menit juga Tuhan menerima pujian penyembahan kita asal dari hati. Jadi bagi yang merasa sibuk dan super sibuk, bahkan saya juga termasuk orang yang sedikit kategori sibuk. Saya kerja dari tengah 9 pagi sampai tengah 9 malam karena saya harus jualan di toko. Tapi itu nggak alasan bagi saya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari apa yang saya lakukan itu membuat teman saya mungkin bertanya, berbeda iman dengan saya. Ternyata kamu rajin juga ya melakukan ibadah kamu. Loh, kenapa? Mungkin karena banyak cerminan di luar sana, kita yang merasa pengikut Kristus mungkin berdoa udah mulai kadang-kadang lupa, atau sering-sering berdoa besoknya enggak berdoa, besoknya enggak berdoa, kadang berdoa, jadi gitu. Nah, kenapa mereka sampai menimbulkan pertanyaan seperti itu? Jadi dalam pikiran saya timbul juga pertanyaan, oh berarti mereka menyangka bahwa memang ada banyak orang-orang di, nggak usah jauh-jauh, yang mengaku percaya Kristus tapi tidak melakukan hal seperti yang mereka lakukan. Istilahnya kan kalau teman-teman saya nih, mereka selalu taat melakukan rutinitas ritual ibadahnya. Nah, kalau kita yang mengaku percaya Kristus, kita udah selamat, tetapi kita bersyukur pun kenapa susah? Jadi itu pertanyaan buat saya. Jadi bagi anak-anak muda terutama yang merasa rohaninya udah mulai pudar, lumpuh, padam, sekarang get up, bangkit, bangun kembali. Jangan terintimidasi dengan omongan orang, sok rohani lu, sok-sokan lu aja biasanya gini. Nggak apa-apa, itu biasanya awal-awal kalau mereka melihat perubahan di diri kita. Saya juga nggak pernah lepas dari yang namanya bully, ya bisa dibilang bully atau tanggapan-tanggapan negatif lah. Tapi saya percaya melalui cara hidup saya mungkin membuat orang penasaran, orang ini kenapa ya, ada apa dengan orang itu. Jadi biarkan mereka penasaran dengan cara hidup kita, supaya mereka boleh melihat terang kasih Kristus dari hidup kita. Jadi saya percaya ada banyak mujizat yang kita alami dalam hidup ini, nggak perlu dalam hal-hal besar. Misalnya kita dalam keadaan sehat pun itu sudah termasuk mujizat. Kita masih bisa bernafas pun sampai saat ini itu termasuk mujizat. Dan saya pribadi, ketika COVID-19 marak melanda setiap pekerjaan, bahkan berdampak kepada semuanya, pekerjaan, penghidupan, keseharian, dan lain-lain. Tapi saya pribadi bersyukur Tuhan tetap menyertai saya. Dimana ada banyak perusahaan mungkin yang karyawannya dirumahkan, atau ada yang kontraknya kontraknya itu tidak disambung lagi, atau ada hal-hal lain lah, sehingga membuat kekhawatiran, kecemasan. Tapi saya pribadi bersyukur meskipun saya hanya kerja di toko, tapi saya tetap kerja. Satu yang saya syukuri itu. Kedua, kasih Tuhan itu bekerja melalui keseharian saya. Orang bisa melihat bagaimana cara hidup kita. Oleh karena itu kita harus menunjukkan, mengaplikasikan kepada sekitar kita bahwa kalau kita mengaku percaya Kristus, ini harus diingat, kita itu sudah diselamatkan. Perbedaan kita, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan hal yang menyenangkan hati Kristus. Apa saja hal yang menyenangkan hati Kristus? 1, kita harus hidup seturut dengan teladan Tuhan Yesus. Kedua,
kita harus berbagi kasih dengan orang di sekitar kita. Ketiga, kita tunjukkan bahwa inilah saya yang sudah diselamatkan. Saya ini harus bersyukur sebagai tanda terima kasih saya bahwa saya sudah diselamatkan. Karena beda cerita dengan orang-orang di luar sana. Mengapa mereka harus tetap berbuat baik? Mengapa mereka masih tetap harus mengumpulkan amal pahala? Karena mereka berharap nanti kebaikan mereka itu bisa sebagai alat atau sejenis yang menunjang mereka untuk mendapat keselamatan menurut doktrin mereka. Saya mah bukan menjudge, tapi yang saya tahu karena kita memang udah diselamatkan, mari kita tunjukkan cara hidup kita bahwa kita ini sudah diselamatkan. Maka orang harus melihat bahwa saya itu sebagai yang sudah diselamatkan, saya wajib bersyukur, saya harus berbuat baik terhadap sesama, dan saya harus memberitahukan, menunjukkan kepada mereka inilah cara hidup saya yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadi bagi teman-teman, jangan pernah takut, meskipun mungkin Anda berbeda sendiri, Tuhan tetap menolong. Melalui cara hidup kita, orang tidak akan pernah menyangka, oh isi itu begini begitu. Nggak apa-apa kalau mereka berpendapat demikian, tetapi melalui cara hidup kita, mereka akan melihat. Dan itu termasuk cara kerja Tuhan. Kita nggak pernah bisa menyelami cara kerja Tuhan itu, sebab Tuhan itu luar biasa, dahsyat, dan tidak tertandingi. Mungkin apa yang kita pikirkan sekarang, Tuhan sedang merendah. Suatu saat siapa tahu itu bisa terlaksana, asal kita berpikiran seperti pikiran Kristus. Jadi saya mau menyatakan melalui cara hidup kita pancarkan kepada sesama bahwa Kristus itu telah menyelamatkan kita. Mari kita doakan orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik, supaya mereka juga boleh terjamah hatinya melalui cara hidup kita, sehingga oh si A, si B, si C itu ya orangnya begini, ternyata baik ya, ternyata dia begini ya. Jadi dengan cara seperti itu mungkin mereka melihat Kristus hidup melalui karakter kita. Jadi di sini saya tekankan, jangan pernah berhenti bersyukur, dan kesibukan tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kalau sekarang pada saat corona mungkin setiap tempat ibadah belum bisa dibuka, apalagi sekarang kasus corona itu udah kayak naik lagi. Tetapi kita bisa tetap beribadah dari rumah, tetap mencerminkan kasih Kristus dengan orang sekitar kita, orang-orang rumah, dengan keluarga, teman-teman kita semuanya. Oleh karena itu, di sini saya tekankan, marilah kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih, kita beribadah kepada Tuhan bukan supaya kita mendapat pujian dari manusia, supaya kita sanjung, supaya kita kelihatan wow, bukan. Tuhan yang melihat hati kita. Kalau memang kita rindu untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya untuk beribadah. Oleh karena itu saya tekankan, tetaplah bersyukur apapun keadaan kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, di hadapan Tuhan kita berharga. Kita adalah jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Karena kita jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan melalui cara hidup kita di hadapan mereka, di depan mereka. Kita tetap berbagi kasih, kita aplikasikan bahwa Kristus telah mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah merasa, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Mengasihi bukan harus dengan materi, mengasihi bisa dalam bentuk mendoakan, memberikan motivasi, dan lain sebagainya. Semoga video kali ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.